Kebijaksanaan yang pertama, mudah dinasehati. Kebijaksanaan yang kedua, belajar tidak melekat. Kebijaksanaan yang ketiga, kisah mengenai kucing. Bapak Ibu maknai sendiri. Yang dua, tak ceritakan cepet-cepet. Ya. 10:40. Kalau bercerita kebijaksanaan, kita selalu ingat Bante Sariputta. Tidak bisa lupa dengan beliau. Murid Sang Buddha yang paling bijaksana. Saya terkagum-kagum dengan beliau karena beliau hanya mendengar satu kalimat, beliau mencapai Sotapanna. Apa kalimat itu? Ini yang saya hafal karena dulu saya harus ujian. Sing dai sing neng mi kwam ket pen thamada. Sing dai sing neng mi kwam dap pen thamada. Ada yang hafal? Sing dai sing neng mi kwam ket pen thamada. Segala sesuatu secara alamiahnya memiliki kemunculan. Sing dai sing neng mi kwam dap pen thamada. Segala sesuatu memiliki kepadamannya, secara alamiahnya memiliki kepadamannya. Sederhananya, hal-hal dunia ini anicca. Ada kemunculannya, ada kepadamannya. Anicca. Kita sudah lahir, akan sakit, tua dan mati. Barang-barang ini termakan oleh umur akan rusak. Bapak Ibu Saudara mendengar satu penjelasan itu, Bante Sariputta mencapai Sotapanna. Semoga sudah saya ulang kalimat itu, ada yang mencapai Sotapanna. Kalau ada nanti lapor ke saya. Masih belum Bante, lanjut pelajaran selanjutnya. Tapi Bante Sariputta juga mengajar begini. Seorang putu jana itu adalah orang yang belum mencapai tingkat kesucian. Bapak Ibu jangan takut dengan bahasa Pali. Kalau belum tahu dihafal. Putu jana. Orang yang belum mencapai tingkat kesucian. Seorang putu jana, Bante Sariputta mengatakan, mampu mencapai Sotapanna apabila ia masuk ke dalam samadhi, mengembangkan ketenangan, keluar dari samadhi, merenungkan pancakanda. Agak sulit bahasanya, Bapak Ibu berkonsentrasi. Artinya seseorang yang belum suci, belajar bermeditasi. Bermeditasi hingga batin menjadi tenang. Bermeditasi hingga batin menjadi tenang. Setelah batin menjadi tenang, keluar dari meditasi. Artinya selesai meditasi, merenungkan pancakanda. Apa itu pancakanda Bante? Batin dan jasmani. Apa itu pancakanda Bapak Ibu? Batin dan jasmani. Jasmani badan ini bahasa Palinya rupa, tidak sulit dihafal. Batin isinya 4. Kesadaran, perasaan, pencerapan, dan bentuk-bentuk pikiran. Kalau sulit dihafal aja dulu, lama-lama akan paham. Kesadaran, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran. Intinya 4 ini adalah batin. Pertanyaan saya, pernah merasa senang Bapak Ibu? Pernah? Namanya perasaan. Pernah sedih? Pernah? Namanya perasaan. Ada perasaan dalam batin Bapak Ibu? Ada. Deal ya? Ada kesadaran? Ada. Bapak Ibu saat ini pingsan atau sadar? Sadar ya? Kesadaran. Namanya winyana. Ya. Sudah punya perasaan, sudah punya kesadaran. Yang ketiga pencerapan. Pencerapan itu tahu sekitar. Ini warna coklat, ini warna hitam. Mengetahui warna, mengetahui informasi-informasi suara, namanya sanya, pencerapan. Dihafal aja.
Yang terakhir punya bentuk pikiran. Ya. Besok hari Senin. Ibu-ibu besok Senin masak apa? Mikir toh? Nah, sayur asem Bante. Temennya apa? Lihat besok ikan apa yang murah, gitu ya. Ya. Besok ikan bandeng Bante murah. Ya, makannya sayur asem sama ikan bandeng. Suaminya nanya, kok seminggu bandeng terus? Yang lainnya mahal. Yang murah bandeng. Katanya beli 5 kilo diskon, saya beli aja 5 kilo. Begitu ya? Kamu makan bandeng seminggu, begitu ya? Ya. Kok tega sekali? Ya kalau ndak bulanan ditambahin, gitu ya. Saya ndak ikut-ikutan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu berpikir namanya pikiran. Sudah 4. Kesadaran, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran. Ya. Kalau bingung dihafal aja. Nanti dengar yang kedua kali, dengar yang ketiga kali, dengar yang keempat kali. Oh sudah paham. Batin ada 4 hal. Dalam batin ada 4 hal. Winyana, wedana, sanya, sangkara. Ditambah dengan badan disebut pancakanda. Kalau sulit ingat aja batin dan badan. Batin dan badan. Bante Sariputta mengajarkan kita, kalau kita merenungkan bahwa batin dan badan ini adalah anicca, dukkha, anatta, maka seorang putujana bisa mencapai kesucian tingkat pertama. Bagaimana supaya mencapai tingkat kesucian kedua? Beliau mengatakan masuk ke dalam samadhi, mencapai ketenangan. Keluar dari samadhi, seorang sotapanna merenungkan pancakanda, maka berkemungkinan seorang sotapanna itu mencapai sakadagami. Sotapanna artinya tingkat kesucian pertama, sakadagami tingkat kesucian kedua. Sama, persis sama. Seorang sakadagami masuk dalam samadhi, mencapai ketenangan batin. Keluar dari samadhi, merenungkan pancakanda. Seorang sakadagami berkemungkinan mencapai anagami, tingkat kesucian ketiga. Dan persis sama, seorang anagami menjalani hal yang sama ini, mencapai tingkat arahat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita semua, kita harus paham bahwa pancakanda, batin dan jasmani ini adalah anicca, dukkha dan anatta. Kalau dukkha ada penderitaan apabila dilekati, anatta tidak bisa diatur dan bukan diri. Tidak bisa saya jelaskan lebih panjang lagi. Ya. Karena untuk bahas anicca, dukkha, anatta, sotapanna, sakadagami, anagami itu satu pelajaran full 2 jam. Boleh Bante, kami mau. Bapak Ibu mau, saya ndak usah makan siang. Ya. Ya. Lewat jam 12 saya ndak usah makan siang. Kadang umat begitu, ndak apa-apa Bante, yang panjang saja ndak apa-apa ceramahnya, kami mau mendengar. Iya. Bapak Ibu mendengar, saya kelaparan. Ya. Bapak Ibu Saudara, ingat, batin dan jasmani adalah tidak kekal. Kalau dilekati akan menderita. Tidak bisa diatur dan sebenarnya bukanlah diri. Oleh karena itu nanti pulang dari sini, Bante saya sudah berumur, lutut saya sakit. Ya sudah, anicca, dukkha, anatta. Diterima dan diobati. Diterima dan diobati. Dan direnungkan seperti ini, walaupun tubuh sakit, batin tidaklah sakit. Walaupun tubuh sakit, batin tidaklah sakit. Maksudnya apa? Ya tahu lutut ini sakit, tapi tidak kita pikirkan sampai menjadi terlalu sedih. Jadi bebannya cuma di lutut. Tapi kalau bebannya juga di pikiran, Bapak Ibu sakit 2 kali. Aduh, saya sudah tua, pengennya jadi kayak dulu lagi. Sekarang mau jalan-jalan susah. Kenapa nasib saya begini? Apa salah saya? Itu. Sakit lutut tambah sakit
batin. Walaupun tubuh sakit, batin tidaklah sakit. Terakhir, ini kertas tutup. Singkat saja. Cerita dari Sang Buddha. Ini semoga Bapak Ibu semuanya maju dalam Dhamma. Ya. Mungkin kita ketemu lagi nanti tahun 2024. Bapak Ibu Saudara, satu ketika ada seorang pemuda dari desa pergi ke kota. Sebegitu di kota, dia melihat ada orang menggerus batu dengan batu. Dan sebegitu batu itu digerus dan digerus, keluar minyak. Lalu pemuda desa ini berpikir begini, oh pantesan orang kota kaya-kaya. Ternyata ini toh rahasianya. Kalau batu digerus dengan batu keluarnya minyak. Pulanglah dia ke desa, dengan sangat semangat dia cari batu. Lalu dia menunggu besok pagi, saya akan jadi juragan minyak. Besok pagi Bapak Ibu Saudara, dia geruslah batu itu dengan penuh semangat. Dia gerus pagi, siang, sore, malam. Keluar minyak Bapak Ibu? Tidak ada keluar minyak. Satu tetes minyak pun tidak ada. Lalu dia berpikir apa? Hard work never betrays. Kerja keras tidaklah pernah mengkhianati hasil. Wah, terus batu. Ya, dia ingat hard work never betrays. Terus. Lalu Sang Buddha mengatakan, seperti itulah mereka yang bekerja keras tanpa belajar dengan benar. Yang tidak dilihat pemuda itu adalah orang kota itu sedang menggerus biji wijen. Ya. Tapi kan wijen kecil sekali ya. Wijen kecil sekali tidak nampak. Yang dia lihat adalah batu digerus dengan batu. Sebetapa kerasnya pun dia berjuang tidak mencapai hasil. Saya ingin Bapak Ibu bekerja, work hard, bekerja keras tapi juga bekerja benar. Ya. Bagaimana supaya benar? Belajar dulu. Kalau ingin meditasi, ikut retreat atau baca dari buku. Saya tidak perlu teori, Bante. Pusing teori. Pokoknya saya meditasi. Bagaimana meditasinya? Pokoknya saya meditasi, Bante. Pakai teknik apa? Pokoknya bisa dah. Duduk 3 jam. Ya. Dia 1 jam meditasi. Saya 3 jam. Saya capai arahat lebih cepat. Anapanasati tidak ngerti, samatha tidak ngerti, vipassana tidak ngerti. Betul ya? Tidak mau belajar tapi ya rajin. Bisa mendapatkan hasil Bapak Ibu? Tidak bisa. Contohnya siapa? Alara Kalama dan Uddaka Ramaputa. 2 guru Pangeran Siddhartha sebelum beliau mencapai kebuddhaan. Mencapai meditasi tingkat tinggi tapi tidak mencapai kesucian. Kenapa? Tidak paham anicca, dukkha, anatta. Bapak Ibu yang di sini beruntung. Tadi kita sudah belajar pancakanda adalah anicca, dukkha, anatta. Belajar meditasi, ikutlah para guru atau dari buku agar Bapak Ibu menggerus batu keluar minyak. Bapak Ibu Saudara, ini 5 kebijaksanaan yang kita pelajari hari ini. Belajar mudah dinasehati. Belajar tidak melekat. Keluar dari pintu ini tidak boleh lagi ada. Ya sudah ya. Ini mic-nya masih dendam. Kalau di Medan ada bahasanya, namanya bokambuan ya. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga belajar bijaksana seperti kisah kucing dalam kisah Zen. Yang keempat, pancakanda adalah anicca, dukkha, anatta. Yang kelima, belajarlah dengan
baik, ya, praktek sesuai dengan apa yang diajarkan Sang Buddha di dalam Dharma. Tidak kreatif sendiri, nanti Bapak Ibu hanya habis energinya, hasil tidak didapatkan. Bapak Ibu Saudara, penuh kebahagiaan. Hari ini kita belajar Dhamma yang cukup panjang. Semoga Bapak Ibu Saudara semakin maju dalam Dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Semoga cita-cita baik Bapak Ibu Saudara terwujud, terlaksana. Sabe sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.